Ini adalah cerita tentang gadis miskin yang tak sengaja memberi roti pada seorang kakek, tanpa tahu bahwa kebaikannya akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, langit masih redup, dibalut awan kelabu yang menggantung rendah seolah enggan beranjak. Udara dingin masih menusuk kulit, namun langkah kaki seorang gadis bernama Nadia tak pernah ragu. Dengan tas rotinya yang sudah mulai usang, ia menyusuri gang sempit di pinggiran kota. Gadis berusia 23 tahun itu mengenakan jaket lusuh dan jilbab polos warna krem yang sudah sedikit pudar warnanya. Meski sederhana, senyum hangatnya membuat siapapun yang bertemu dengannya merasa nyaman. Setiap hari, Nadia berjualan roti keliling. Ia tak punya toko, tak punya sepeda, apalagi kendaraan. Hanya kaki yang setia menemaninya berjalan dari rumah ke rumah, toko ke toko. Ia membawa berbagai jenis roti, roti coklat, roti keju, roti pandan, dan beberapa roti tawar buatan sendiri. Semua roti itu ia buat malam hari bersama ibunya, Bu Salmah, yang kini sakit-sakitan. Sejak ayahnya meninggal 4 tahun lalu karena kecelakaan kerja, Nadia menjadi tulang punggung keluarga. Di lingkungan rumahnya yang padat dan penuh deretan rumah sempit, Nadia dikenal sebagai gadis baik hati. Ia tak pernah berkata kasar, meskipun banyak orang yang seringkali menyepelekannya. Ia juga tak pernah menolak untuk membantu tetangga yang kesusahan, meski dirinya sendiri tak punya banyak. Baginya, kebaikan bukan soal punya atau tidak, tapi soal mau atau tidak. Pagi ini, dagangan Nadia belum banyak terjual. Biasanya saat matahari mulai meninggi, ia sudah menjual setengah dari isi tas rotinya. Namun hari ini berbeda. Orang-orang tampak terburu-buru, dan banyak yang menolak dengan wajah cemberut. Ada yang berkata roti buatan Nadia terlalu sederhana, ada juga yang bilang mereka lebih suka roti di minimarket yang lebih lembut dan wangi. Meski begitu, Nadia tetap tersenyum. Tak apa, rezeki orang berbeda-beda, gumamnya pelan. Saat jarum jam menunjuk angka 10, langkah kaki Nadia mulai melemah. Hanya beberapa roti yang laku, sisanya masih utuh di tas. Ia duduk sebentar di bangku kayu depan warung kosong sambil memijat kakinya. Perutnya juga mulai terasa lapar. Ia baru minum teh hangat tadi pagi sebelum berangkat, tak sempat makan karena harus merawat ibunya lebih dulu. Ia menatap tas rotinya dan menarik napas. Di dalamnya hanya tersisa 3 potong roti. Ya Allah, semoga ada yang membeli sebelum aku pulang, bisiknya. Namun ketika ia hendak berdiri kembali, matanya tertuju pada sosok seseorang di seberang jalan. Seorang kakek tua, kurus, bungkuk, dan mengenakan pakaian compang-camping, duduk bersandar di dinding toko yang sudah lama tutup. Wajahnya tirus, kulitnya keriput, dan sorot matanya kosong. Di sampingnya ada tongkat bambu dan topi jerami yang sudah bolong-bolong. Nadia memperhatikannya sebentar. Tak ada satupun orang yang memperdulikan kakek itu. Beberapa pengendara bahkan memandangnya dengan sinis, seolah ia hanya gelandangan yang mengganggu pemandangan. Tanpa pikir panjang, Nadia melangkah mendekat. Ia membuka tasnya, mengambil sepotong roti isi coklat, dan menyodorkannya ke sang kakek. "Pak, makan dulu ya. Ini roti buatan saya sendiri," ucap Nadia lembut. Kakek itu mendongak perlahan. Pandangannya kosong, namun ketika melihat roti itu, matanya menghangat. Tangannya yang keriput gemetar saat menyambut pemberian dari gadis muda itu. Ia menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak." Suaranya serak dan pelan. "Sudah lama, saya tidak makan makanan selembut ini." Nadia tersenyum. "Tidak apa-apa, Pak. Saya memang belum makan juga, tapi saya yakin Bapak lebih butuh sekarang."
Kakek itu memandangi roti di tangannya seolah sedang memegang emas. Dengan perlahan, ia menggigitnya. Air matanya jatuh, membuat Nadia menunduk haru. Ia tak menyangka kebaikan kecilnya bisa membuat seseorang begitu tersentuh. Setelah beberapa suap, sang kakek mendongak lagi. Ia menatap Nadia dalam-dalam dan berkata dengan suara lirih namun penuh makna. Dunia ini masih punya harapan, karena orang sepertimu masih ada. Nadia hanya tersenyum kecil, lalu berpamitan. Ia tak ingin terlalu lama di tempat itu, takut mengganggu si kakek yang masih makan dengan lahap. Namun sebelum ia pergi, sang kakek mengangkat tangan dan berdoa dengan khusyuk. Ya Allah, berikanlah gadis ini kebahagiaan yang tak pernah ia duga. Limpahkan padanya rezeki dari arah yang tak terduga. Panjangkan usianya dalam kebaikan, dan jadikan hatinya selalu lembut seperti hari ini. Nadia menunduk, mengaminkan doa itu dalam diam. Lalu ia berjalan kembali menyusuri jalan, tanpa tahu bahwa pertemuannya dengan kakek itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ia hanya merasa lega, karena setidaknya satu orang hari ini bisa makan berkat rotinya. Namun satu hal tak ia sadari. Dari kejauhan, seorang pria berjas abu-abu berdiri di balik mobil hitam, memperhatikan semuanya. Ia mencatat sesuatu di ponselnya, lalu mengangguk pelan. Kita sudah menemukannya, gumam pria itu. Setelah memberikan roti terakhirnya pada kakek tua di pinggir jalan, Nadia berjalan perlahan menyusuri trotoar yang mulai panas oleh sinar matahari pagi. Perutnya keroncongan, tubuhnya lemas, tapi hatinya entah kenapa terasa hangat. Ia tidak tahu siapa kakek itu. Tapi tatapan mata beliau begitu dalam. Seakan menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nadia kembali duduk di bangku warung kosong yang tadi sempat ia singgahi. Ia menatap tas rotinya yang kini kosong. Biasanya, ketika dagangan habis, itu berarti rezeki yang cukup untuk membeli obat ibunya dan sedikit beras untuk makan malam. Tapi hari ini berbeda. Hampir semua rotinya tak laku, dan yang terakhir pun ia berikan begitu saja. Namun anehnya, tak ada rasa menyesal. Kalau aku makan, aku hanya kenyang sebentar, bisik Nadia pada dirinya sendiri. Tapi kalau kakek itu makan, mungkin itu menyelamatkan nyawanya hari ini. Ia menarik napas dalam-dalam. Dedaunan di pepohonan pinggir jalan bergoyang pelan ditiup angin. Suara klakson mobil, motor lalu lalang, dan pedagang yang memanggil-manggil pelanggan kembali menghiasi suasana kota kecil itu. Nadia memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan pikirannya yang mulai dipenuhi kecemasan. Bagaimana nanti pulang tanpa uang, pikirnya. Ibunya butuh obat. Kompor di rumah sudah kehabisan gas. Dan tagihan listrik, jangan ditanya. Surat peringatan terakhir dari PLN sudah tergeletak di meja dapur selama 2 hari. Tapi meski begitu, ia mencoba untuk tetap tenang. Allah pasti buka jalan, ucapnya meyakinkan diri sendiri. Belum lama ia duduk, tiba-tiba seseorang menyentuh bahunya dari belakang. Dik, mohon maaf, ini tadi roti kamu ya yang dibagikan ke orang tua itu? Nadia menoleh. Seorang wanita paruh baya mengenakan kerudung ungu dan membawa anak kecil berdiri di belakangnya. Ia mengangguk pelan. Iya, Bu, tadi saya hanya punya 1, jadi saya berikan ke beliau. Wanita itu tersenyum. Subhanallah, saya lihat dari seberang tadi. Jarang ada anak muda sekarang yang seperti kamu. Saya mau beli rotinya, tapi kok malah habis ya? Nadia tersenyum, sedikit malu. Iya, Bu, saya memang tidak bawa banyak hari ini. Maaf ya.
Anak kecil yang digandeng wanita itu kemudian mendekat. "Bu, aku juga mau kasih roti buat kakek itu." Wanita itu tertawa pelan dan mengusap kepala anaknya. "Kita belajar dari mbaknya ya, Nak. Kalau kita punya lebih, jangan lupa berbagi." Wanita itu lalu menyelipkan selembar uang 50 ribuan ke tangan Nadia. "Ini bukan untuk roti. Ini ucapan terima kasih. Saya tersentuh melihat kebaikanmu." Nadia buru-buru menolak. "Aduh, Bu, jangan, saya ikhlas kok, sungguh. Saya gak butuh dibayar." Tapi wanita itu menepuk tangannya lembut. Kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan. Jangan ditolak rezeki yang datang, ya. Akhirnya Nadia menerima juga uang itu, walau dengan hati sungkan. Wanita dan anak kecil itu pun berlalu, meninggalkan senyum yang kini mekar lebih lebar di wajahnya. Rupanya, kebaikan kecil memang bisa memantik banyak hal. Bahkan hanya dengan memberi sepotong roti. Sementara itu, di sebuah ruangan tersembunyi di lantai atas sebuah hotel mewah, seorang pria tua sedang menyaksikan rekaman dari kamera tersembunyi. Kamera itu dipasang oleh sopirnya tanpa sepengetahuan siapapun, atas permintaan langsung pria itu, yang tak lain adalah Herman Santosa, miliarder pemilik jaringan properti terbesar di kota itu. Pria itu mengenakan pakaian kumal dalam video. Rambutnya dibuat acak-acakan, jenggotnya sengaja dibiarkan tumbuh. Semua itu demi sebuah misi, mencari satu orang yang benar-benar memiliki hati bersih. Setiap minggu, ia menyamar menjadi gelandangan dan duduk di berbagai sudut kota. Ia ingin melihat apakah masih ada orang yang mau menolong tanpa pamrih. Sudah hampir 2 tahun ia melakukan ini. Tapi sejauh ini, yang ia temui hanya orang-orang yang cuek atau malah menghinanya. Sampai pagi ini, ketika seorang gadis muda mendatanginya dan memberinya roti dengan tangan gemetar karena lapar, tapi penuh ketulusan. Herman menatap layar monitor itu lekat-lekat. Ia memutar kembali adegan saat Nadia menyodorkan roti, lalu diam ketika mendengar doanya. Air matanya menetes. Tangannya yang gemetar menutup mulutnya. "Itu dia," bisiknya lirih. "Itu gadisnya." Ia menekan tombol intercom dan memanggil asistennya, seorang pria muda berpakaian rapi bernama Raka. "Raka, temukan gadis itu. Cari tahu siapa namanya, di mana rumahnya, siapa keluarganya. Lakukan hari ini juga." Raka mengangguk. "Baik, Pak." Herman menatap layar untuk terakhir kali sebelum mematikan monitor. Ia menarik napas panjang. Hatinya lega. Ia tahu hidupnya tak lama lagi. Tapi setidaknya, ia sudah menemukan seseorang yang pantas menerima seluruh harta yang ia perjuangkan seumur hidup. Sore hari, Nadia kembali ke rumahnya di gang sempit nomor 27. Ia berjalan pelan, membawa 2 kantong plastik, satu berisi beras, dan satu lagi berisi obat ibunya yang ia beli dengan uang pemberian ibu dan anak kecil tadi. Rumah itu sangat kecil, hanya 2 petak. Dindingnya dari kayu yang sudah mulai rapuh. Atapnya bocor di sana-sini. Tapi bagi Nadia, rumah itu adalah segalanya. Tempat semua kenangan bersama almarhum ayahnya, dan tempat ia merawat ibunya yang kini sering tak bisa bangun dari ranjang. "Assalamualaikum, Bu," sapanya lembut sambil masuk. "Waalaikumsalam, kamu sudah pulang, Nak?" terdengar suara pelan dari dalam. Nadia tersenyum. Ia menuju kamar dan melihat ibunya terbaring, matanya sayu. Nadia segera duduk di sampingnya dan menggenggam tangan ibunya dengan lembut. "Maaf ya, Bu. Hari ini gak banyak yang laku."
Tapi ada rezeki tak terduga, ada orang baik yang bantu kita. Alhamdulillah, kita bisa makan malam nanti dan ibu bisa minum obat. Bu Salmah tersenyum lemah dan menitikkan air mata. Kamu anak yang kuat, Nat. Semoga Allah balas semua kebaikanmu. Nadia hanya tersenyum. Ia tak tahu bahwa doanya tadi pagi dan doa sang kakek di pinggir jalan kini sedang bergerak diam-diam menuju langit. Dan sebentar lagi, langit akan menjawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Angin sore berhembus lembut menyusuri ganggang sempit tempat tinggal Nadia. Namun tidak ada kelembutan yang terasa di hati gadis itu. Sejak pria berjas abu-abu yang memperkenalkan diri sebagai Raka datang ke rumahnya, pikirannya terus berkecamuk. Di meja kecil ruang tamu, tergeletak selembar undangan resmi berstempel emas. Kertasnya tebal dan harum. Undangan itu bertuliskan, "Kepada saudari Nadia, Anda diminta hadir ke kediaman pribadi Bapak Herman Santosa di Jalan Mawaraya nomor 88, pukul 8 WIB, hari Senin." Nadia masih duduk diam di lantai, memandangi kertas itu dengan tatapan kosong. Ibunya, Bu Salmah, yang sudah mulai siuman dari tidur panjangnya, ikut bingung melihat sikap putrinya yang gelisah. "Nadia, kamu kenapa, Nak?" Suara ibunya serak, tapi lembut. Nadia menoleh. "Tadi ada tamu, Bu." Dia bilang dari orang kaya. "Bapak Herman Santosa." Bu Salmah menatap heran. "Loh? Orang itu kan pemilik hotel, pabrik, mal, rumah sakit. Memangnya kenapa kamu disuruh datang?" Nadia menggeleng lemah. Katanya penting. "Tapi aku nggak kenal siapa-siapa, Bu. Aku bahkan cuma jualan roti. Mana mungkin orang kaya seperti itu tahu aku siapa?" Ibunya menggenggam tangan Nadia. "Bisa jadi ini jalan rezeki, Nak. Kamu sudah banyak berbuat baik. Jangan takut." Nadia menghela napas panjang. Di dalam dirinya, ada ketakutan besar. Bagaimana kalau ini penipuan? Atau jebakan? Tapi entah kenapa, wajah pria bernama Raka itu terasa tulus. Tak ada kesan licik atau penuh tipu daya. Dan undangannya sangat resmi, bahkan ada stempel hukum dan nomor kontak pengacara. Setelah berpikir panjang dan berdiskusi dengan ibunya, akhirnya Nadia memutuskan untuk datang. Hari Senin pagi, Nadia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki. Sebuah gamis biru tua yang biasa ia kenakan untuk pengajian kampung. Ia menyisir rambutnya rapi, membenahi jilbab, dan memakai tas kecil tempat ia biasa menyimpan uang receh hasil jualan. Hari ini ia tak membawa roti, hanya membawa doa dan harapan. Raka datang menjemput tepat waktu, dengan mobil hitam mengkilap berlogo mewah di bagian kap depan. Nadia bahkan sempat ragu untuk masuk. Ini pertama kalinya ia duduk di dalam mobil dengan kursi empuk dan udara sejuk dari AC. Selama perjalanan, ia hanya diam. Melihat gedung-gedung tinggi, taman-taman asri, dan toko-toko mahal di sepanjang jalan menuju kawasan elit yang belum pernah ia injak seumur hidup. "Apakah saya sedang mimpi?" pikirnya dalam hati. Akhirnya, mobil berhenti di depan gerbang besar berwarna putih keemasan. Gerbang itu terbuka otomatis saat mobil mendekat. Di baliknya, tampak sebuah rumah megah, lebih mirip istana, dengan halaman luas, air mancur di tengah, dan deretan tanaman anggrek yang menghiasi setiap sisi jalan masuk. Nadia menelan ludah. Rumah ini seperti dunia lain. Dunia yang selama ini hanya ia lihat di televisi. Pintu depan rumah dibuka oleh dua petugas keamanan berpakaian rapi. Mereka menunduk hormat saat Raka dan Nadia melangkah masuk.
Raka memberi isyarat agar Nadia tetap tenang. "Silakan duduk dulu di ruang tamu. Nanti Bapak akan menemui langsung," katanya ramah. Ruang tamu itu seperti ruang pamer galeri. Lukisan-lukisan mahal tergantung di dinding, lampu gantung kristal bergelantungan dari langit-langit, dan sofa empuk berwarna krem membuat Nadia nyaris tak berani duduk. Seorang pelayan membawakan teh dan kue kecil. Tapi Nadia hanya menyesap sedikit, gugup luar biasa. 15 menit kemudian, seorang pria tua berambut perak dan berkursi roda muncul dari balik pintu kaca, didampingi 2 suster. Tatapannya tajam tapi teduh. Nadia langsung mengenalinya, wajah itu, wajah kakek yang ia beri roti kemarin. Hatinya terhenyak. "Itu, kakek itu," bisiknya pelan. Sang pria, Herman Santosa, tersenyum lemah namun hangat. Ia mengangguk pada Raka, lalu berkata pelan, "Kamu datang. Terima kasih, Nak." Nadia berdiri, bingung, hampir tak bisa berkata-kata. "Maaf, Pak, saya hanya orang biasa. Kenapa saya dipanggil kemari?" Herman menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Karena kamu telah mengubah hidup saya." Suasana hening. Herman lalu meminta Raka mengambil sebuah buku tua dan surat beramplop merah dari laci di ruang kerja. Ia memulai penjelasan pelan-pelan. "Aku sudah tua, Nak. Umurku tidak lama lagi. Aku memiliki harta yang banyak, tapi tidak punya siapapun yang layak mewarisinya. Anak-anakku sibuk saling berebut. Cucu-cucuku tak kenal kata hormat. Aku pernah kaya, tapi kesepian." Nadia mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "Selama 2 tahun, aku menyamar menjadi gelandangan. Duduk di pinggir jalan, menanti apakah masih ada orang yang mau menolong orang tanpa pamrih. Aku ingin tahu, apakah dunia ini masih menyimpan harapan." Ia terdiam sejenak, lalu menatap Nadia dalam-dalam. "Kemarin, kamu datang. Kamu beri aku roti. Roti satu-satunya yang kamu punya. Kamu bahkan belum makan. Tapi kamu tetap memilih memberi." Nadia mulai menangis, tubuhnya gemetar. Saya hanya kasihan, Pak. Saya tidak tahu kalau..." Herman mengangkat tangannya, memberi isyarat bahwa Nadia tak perlu menjelaskan. "Justru karena kamu tidak tahu, karena itu kamu layak." Raka menyerahkan surat wasiat kepada Nadia. Di dalamnya, tertulis bahwa mulai hari itu, semua aset Herman Santosa, termasuk rumah, saham, dan usaha, akan beralih ke nama Nadia Salmah, gadis penjual roti dari gang sempit di pinggiran kota. "Aku sudah bosan mewariskan harta pada orang yang hanya peduli pada angka. Kini, aku ingin warisan ini jatuh ke tangan orang yang punya hati." Nadia nyaris roboh. Ia menutup mulut, menangis, tak tahu harus bicara apa. Di dunia yang begitu keras, ternyata masih ada keajaiban yang datang lewat sepotong roti. Hari itu, hidup Nadia berubah. Tapi ia belum tahu, perubahan besar juga membawa tanggung jawab besar. Dan tidak semua orang siap menerima kenyataan bahwa gadis sederhana dari gang sempit kini menjadi pewaris seorang miliarder. Malam itu, Nadia duduk termenung di kamar tamu besar yang baru saja disediakan untuknya. Di hadapannya tergolek selembar surat wasiat resmi berstempel pengadilan, lengkap dengan tanda tangan notaris dan cap hukum. Matanya berkaca-kaca. Dadanya terasa sesak, bukan karena sedih, tetapi karena tak percaya. 23 tahun hidup dalam kesederhanaan, makan pun sering hanya cukup untuk 1 kali sehari. Kini ia mendadak menjadi pemilik rumah mewah, puluhan properti, saham perusahaan,
hingga rekening bank dengan jumlah nol yang tak bisa dihitung dengan jari. Rasanya seperti mimpi, bahkan lebih dari itu. Ia masih ingat jelas kata-kata terakhir dari Pak Herman sebelum ia kembali dibawa masuk ke ruang perawatan. Jangan biarkan harta ini mengubah hatimu. Jadikan ia alat untuk memberi. Seperti kamu memberi aku sepotong roti, berikan dunia sepotong harapan. Ucapan itu menggema di kepalanya seperti doa. Tapi di balik keajaiban ini, ada gelombang besar yang mulai bergerak pelan, siap menghantam kehidupannya yang selama ini tenang. Pagi harinya, dunia seperti berputar lebih cepat. Nadia bangun dengan suara ponsel yang terus berdering. Ia bingung, karena biasanya hanya ponsel jadulnya di rumah yang jarang bunyi. Tapi kini, ada belasan panggilan tak dikenal. Pesan masuk berderet, banyak dari nomor yang tak ia simpan. Tak lama, Raka datang mengetuk pintu kamarnya dan menyerahkan sebuah tablet. "Ini, Mbak. Ada sesuatu yang harus Mbak Nadia lihat," katanya serius. Dengan gugup, Nadia mengambil tablet itu dan membuka layar. Matanya terbelalak. Di berbagai portal berita daring, wajahnya terpampang jelas, lengkap dengan judul-judul bombastis. Gadis penjual roti jadi pewaris tunggal miliarder. Siapa Nadia? Kisah gadis biasa yang menyentuh hati sang konglomerat. Anak jalanan warisi triliunan rupiah. Inilah sosoknya. Nadia nyaris menjatuhkan tablet itu. Napasnya tersengal. Ia tak menyangka semuanya akan menjadi konsumsi publik secepat ini. Aku belum siap, bisiknya pelan. Raka menenangkan, "Tenang, Mbak. Kami akan lindungi privasi Mbak Nadia. Tapi dunia sudah tahu. Dan mulai hari ini, banyak yang akan datang dengan niat baik dan buruk." Tak butuh waktu lama, tetangga-tetangga lama Nadia di gang tempat ia dibesarkan mulai heboh. Sebagian tak percaya, sebagian lagi mendadak merasa paling dekat dengannya. Rumah lamanya yang dulu sepi, kini dikerumuni wartawan, orang-orang yang datang membawa undangan hajatan, bahkan ada yang langsung mengajukan proposal bantuan. Di balik semua itu, ada wajah-wajah yang mulai memperlihatkan kedengkian. Salah satu tetangganya yang dulu sering menghina roti buatan Nadia mulai menyebar gosip bahwa Nadia menggoda orang kaya agar dijadikan anak angkat. Yang lain bilang Nadia memakai pesugihan. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan bahwa semua itu cuma akal-akalan pengacara untuk menyingkirkan ahli warisah. Sementara itu, dari pihak keluarga Herman sendiri, badai lebih besar mulai muncul. Di sebuah kantor pengacara mewah, 2 pria dan 1 wanita tampak memukul meja dengan geram. Mereka adalah Aditya, anak sulung Herman, Sylvia, anak keduanya, dan Kevin, cucu Herman yang dikenal playboy dan pemboros. Masa warisan ayah dikasih ke gadis kampung? Ini pelecehan, seru Aditya. Kita harus gugat balik wasiat itu. Ayah sudah tua, pasti pikirannya sudah kabur, kata Sylvia geram. Kevin hanya tertawa sinis. Lucu juga sih, seorang penjual roti jadi pemilik hotel. Apa selanjutnya? Tukang parkir jadi komisaris. Mereka pun sepakat menggandeng pengacara untuk membatalkan surat wasiat. Bagi mereka, warisan adalah hak mutlak berdasarkan garis darah, bukan karena kebaikan hati yang dinilai sepotong roti. Nadia sendiri semakin merasa terombang-ambing di tengah pusaran perhatian publik dan serangan diam-diam dari keluarga besar Herman. Meski ia tinggal di rumah mewah, hatinya tidak tenang. Ia bahkan tak bisa makan dengan lahap. Setiap suapan terasa hambar. Ia rindu rumah sempitnya, rindu suara tikus malam hari, dan rindu kehangatan ibunya yang sederhana.
Tapi ia tahu, ia tidak bisa mundur. Ia harus melangkah. Ia datang ke kamar ibunya yang kini dirawat di rumah sakit terbaik. Bu Salmah menangis haru melihat kamar perawatan yang luas, lengkap dengan oksigen dan perawat pribadi. Ibu gak pernah mimpi bisa dirawat seperti ini, Nak. Nadia memegang tangan ibunya. Kalau bukan karena doa ibu, semua ini gak mungkin terjadi. Air mata mereka menetes bersamaan. Namun belum selesai suasana haru itu, Raka masuk membawa kabar penting. Mbak Nadia, kita baru dapat kabar. Pihak keluarga Pak Herman menggugat isi wasiat. Mereka akan membawa ini ke pengadilan. Nadia menatap Raka dengan tatapan kosong. Jadi, aku akan diuji ya, Mas? Raka mengangguk pelan. Iya, Mbak. Tapi kami siap bantu. Selama Mbak tetap seperti kemarin, jujur, tulus, kebenaran akan berdiri di pihak Mbak. Hari-hari berikutnya, Nadia harus berhadapan dengan notaris, pengacara, dan media. Ia belajar berbicara dengan hati-hati, belajar menandatangani dokumen, belajar memahami aset dan tanggung jawab besar yang kini melekat padanya. Namun yang paling ia pelajari adalah bagaimana tetap menjadi Nadia yang dulu, gadis yang memberi sepotong roti, bukan untuk dipuji, bukan untuk dibalas, tapi karena merasa ada yang lebih membutuhkan. Di tengah guncangan dunia, ia tetap menjaga satu hal, hatinya yang bersih. Namun Nadia belum tahu, ujian sesungguhnya belum dimulai. Karena setelah warisan, datanglah jebakan. Setelah kekayaan, datanglah pengkhianatan. Dan tak semua orang di sisinya benar-benar tulus. Hari-hari pertama sebagai pewaris tunggal Herman Santosa berubah menjadi seperti berada di dalam pusaran badai. Segala yang awalnya terlihat indah dan membahagiakan, kini perlahan berubah menjadi tekanan yang menyesakkan dada. Bukan hanya karena Nadia belum siap, tapi karena dunia sekitarnya menuntut dia menjadi sosok baru, bukan lagi gadis penjual roti yang mereka kenal. Dari pagi hingga malam, Nadia sibuk menghadiri rapat, menandatangani dokumen warisan, menghadiri undangan resmi, dan menjawab pertanyaan media. Ia bahkan tidak punya waktu untuk duduk sendiri memikirkan hidupnya. Raka, asisten pribadi yang selama ini setia mendampinginya, membantu sebisanya. Tapi Nadia sadar, sesungguhnya tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan ketenangan hidup sederhana yang dulu ia jalani. Pada suatu sore yang mendung, Nadia berdiri di balkon lantai 2 rumah mewah peninggalan Pak Herman. Dari sana, ia memandangi taman luas yang dulu hanya bisa ia lihat dari pagar luar. Kini, tempat itu miliknya. Tapi anehnya, perasaan bahagia itu tak pernah benar-benar hadir. Ia teringat sepotong roti yang dulu ia berikan dengan tulus. Saat itu, ia merasa lebih kaya dibanding sekarang. Pikirannya buyar saat seorang wanita muda, berpakaian elegan dan berwajah cantik masuk ke ruang tamu. Ia memperkenalkan diri sebagai Maya, direktur salah satu perusahaan properti milik Herman yang kini otomatis berada di bawah kendali Nadia. Saya sudah lama mengelola cabang properti di Bandung, Mbak Nadia. Dan saya siap membantu Mbak menjalankan semua ini. Asal Mbak percaya pada saya. Nada suaranya manis, sikapnya sopan, tapi sorot matanya tajam, tajam seperti pisau tersembunyi di balik bunga. Nadia tersenyum sopan. Saya masih belajar, Mbak Maya. Tapi saya ingin tahu semua detail. Saya tidak ingin hanya jadi simbol. Kalau saya dipercaya, saya harus mengerti. Maya tampak kaget mendengar jawaban itu. Mungkin ia mengira Nadia hanyalah gadis kampung yang polos dan mudah dikendalikan. Saya suka semangatnya, Mbak. Tapi hati-hati,
Banyak yang akan memanfaatkan ketidaktahuan Mbak dalam dunia bisnis, ujar Maya sambil tersenyum licik. Ucapan itu membuat Nadia sedikit waspada. Dunia ini bukan lagi dunia roti dan senyum tulus tetangga. Ini adalah dunia di mana senyuman bisa berarti jebakan. Keesokan harinya, Nadia diundang menghadiri rapat besar bersama para petinggi perusahaan milik Herman. Di ruangan itu, Nadia merasa seperti semut di antara gajah. Semua mengenakan jas mahal, bicara dengan istilah bisnis yang asing, dan menatapnya seperti anak kecil yang tersesat. Namun yang paling menusuk adalah bisikan-bisikan di belakangnya. Itu dia ya, si penjual roti yang tiba-tiba jadi bos kita? Nggak bakal lama, paling juga dikendalikan orang dalam. Ini semua warisan salah alamat. Nadia menunduk. Tapi ia tidak gentar. Dalam hati, ia berkata, "Kalau aku bisa bertahan dari kelaparan, aku juga bisa belajar menghadapi kalian." Raka membisiki pelan, "Kalau Mbak butuh bantuan memahami sistem, saya bisa bawa Mbak ke Pak Hamdan, mantan penasihat keuangan Pak Herman. Orangnya jujur." Nadia mengangguk. Ia sadar, dia butuh orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya, bukan mereka yang hanya menghormat karena posisi. Sementara itu, di tempat lain, keluarga Herman tidak tinggal diam. Mereka mengumpulkan bukti, menyewa pengacara top, dan menyusun narasi untuk menggugat Nadia secara hukum. Kevin, cucu Herman yang gemar pesta, merekam video sambil berkata di depan kamera, "Lihat tuh, seorang gadis kampung sekarang duduk di kursi kakek gue. Gila. Kalau ini nggak dihentikan, perusahaan bisa bangkrut karena ditanganin sama orang yang nggak ngerti apa-apa." Video itu viral di media sosial. Banyak yang membuli Nadia, menyebutnya tukang roti sok kaya, penipu warisan, bahkan ada yang menuduhnya sebagai istri simpanan yang menyamar. Komentar-komentar jahat menghujani akun media sosialnya. Nadia membaca satu persatu sambil menahan air mata. Ia bahkan tak tahu siapa yang membocorkan informasi pribadinya. Mungkin orang dalam. Mungkin dari pihak keluarga Herman. Ibunya mencoba menghibur. "Biarkan mereka bicara, Nak. Yang penting kamu tahu siapa dirimu sebenarnya." Tapi Nadia tahu, kata-kata ibunya tidak akan meredam badai yang akan datang. Ia kini berada di atas panggung besar. Setiap geraknya akan disorot. Setiap langkahnya akan dihakimi. Pada suatu malam, Raka datang dengan wajah tegang. "Mbak Nadia, ada yang aneh. Kami menemukan dokumen transfer saham yang tidak pernah ditandatangani Pak Herman, tapi dicoba diselipkan dalam arsip keuangan. Ini bisa jadi upaya menjatuhkan Mbak." Nadia tercengang. "Jadi, mereka ingin menuduh saya memalsukan dokumen?" Raka mengangguk. "Kemungkinan besar, iya. Dan kalau mereka berhasil, warisan ini bisa dicabut secara hukum." Jantung Nadia berdegup kencang. Ini bukan hanya soal uang. Ini soal nama baik, soal amanah dari orang yang telah mempercayainya. Mereka benar-benar akan melakukan apa saja untuk menjatuhkan aku, gumamnya. Di tengah kegelisahan itu, Nadia kembali ke kamarnya. Ia membuka lemari kecil di samping tempat tidurnya dan menarik keluar bungkusan lusuh. Di dalamnya, terdapat satu-satunya sisa roti buatan ibunya yang dulu belum sempat dijual. Roti itu kini keras, sudah tidak bisa dimakan. Tapi aromanya tetap mengingatkan Nadia pada siapa dirinya sebenarnya. Ia mengepalkan tangan. "Aku tidak akan menyerah. Aku tidak meminta warisan ini. Tapi aku akan mempertahankan amanahnya." Di atas segalanya, ia tahu
ujian terberat bukanlah kemiskinan, tapi ujian setelah kekayaan datang. Hari itu langit Jakarta mendung. Angin berhembus pelan seakan tahu bahwa badai sesungguhnya tidak datang dari langit, melainkan dari hati manusia. Di dalam rumah megah peninggalan Herman Santosa, Nadia duduk di ruang kerjanya dengan wajah muram. Tangannya menggenggam erat secangkir teh yang sudah dingin. Di hadapannya, Raka dan seorang pengacara senior bernama Pak Hamdan duduk dengan raut tegang. "Fitnah ini serius, Mbak Nadia," ucap Pak Hamdan pelan, tapi tegas. "Kalau tidak dibantah dengan bukti yang kuat, Mbak bisa dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan warisan bisa dicabut." Nadia hanya diam. Suaranya tercekat. Pikirannya kacau. Dunia seperti runtuh perlahan-lahan. Fitnah itu datang tak lama setelah ia resmi menandatangani dokumen pengalihan aset. Sebuah rekaman video diedarkan di media sosial, menunjukkan seseorang mirip Nadia sedang berbicara dengan seorang notaris gelap, seolah sedang menyuap untuk mengubah isi wasiat Herman. Padahal Nadia sama sekali tidak pernah melakukannya. Video itu viral dalam hitungan jam. Pantas tiba-tiba dapat warisan. Tukang roti bawa uang haram. Pemalsu surat warisan, tangkap dia. Komentar-komentar seperti itu membanjiri setiap unggahan media online yang memberitakan dirinya. Bahkan akun sosial medianya diretas. Wajahnya menjadi bahan lelucon, dan berbagai akun anonim menyebarkan gosip bahwa Nadia adalah gadis simpanan yang dipelihara oleh Herman di masa tuanya. Hati Nadia hancur. Di rumah sakit, Bu Salmah pun ikut terkena dampaknya. Beberapa pasien mulai memandang sinis. Seorang keluarga pasien bahkan berkata terang-terangan, "Ibu beruntung ya punya anak licik begitu. Bisa hidup enak." Air mata Bu Salmah tak bisa dibendung. Ia hanya bisa memeluk Nadia yang datang menjenguk sambil berkata, "Nak, kuatlah. Jangan menangis di depan mereka. Menangislah di sini, di pangkuan ibu." Nadia berusaha menahan tangis, tapi suara ibunya justru membuat benteng air matanya runtuh. Ia menangis dalam pelukan sang ibu, seperti anak kecil yang tersesat. "Aku nggak kuat, Bu. Aku cuma ingin bantu orang. Aku nggak minta kaya. Tapi kenapa semua orang benci aku sekarang?" Bu Salmah mengelus punggung anaknya. "Itu karena dunia tak suka melihat orang baik tiba-tiba naik. Tapi ingat, Nak, kamu bukan naik karena licik. Kamu naik karena kebaikan." Keesokan harinya, Nadia dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai klarifikasi atas laporan keluarga Herman. Ia datang dengan pakaian sederhana, tanpa make up, dan hanya didampingi Raka serta pengacara. Di kantor polisi, ia disambut oleh kamera wartawan yang seperti binatang lapar. Suara kilatan lampu blitz dan mikrofon mengarah padanya. "Mbak Nadia, benar Anda memasukkan dokumen warisan? Apa benar Anda menjalin hubungan pribadi dengan Pak Herman sebelum beliau sakit? Apakah Anda akan menyerahkan seluruh warisan kembali kepada keluarganya?" Pertanyaan-pertanyaan itu seperti peluru yang menembus dadanya satu persatu. Nadia menunduk. Ia tidak menjawab. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia menahannya dengan gigih. Di ruang pemeriksaan, suasana lebih tenang. Petugas yang memeriksa tampak netral dan profesional. Mereka memperlihatkan rekaman video yang menjadi bahan utama tuduhan. Nadia menatap layar. Sosok itu benar-benar mirip dirinya. Pakaian, gaya bicara, bahkan intonasinya. Aku tidak pernah ke tempat ini," bisiknya gemetar. Pak Hamdan mengamati dengan mata tajam. Ini rekaman hasil edit.
Kami akan buktikan lewat analisis digital forensik. Kami curiga video ini dibuat oleh orang dalam yang punya akses terhadap data pribadi Mbak Nadia. Beberapa hari kemudian, berita mengguncang, akun bank pribadi Nadia dibekukan sementara. Alasan, pemeriksaan lebih lanjut terhadap aliran dana mencurigakan. Nadia kini benar-benar kehilangan segalanya untuk kedua kalinya. Dulu ia kehilangan ayah, kehilangan masa depan karena kemiskinan. Kini, ia kehilangan kepercayaan, kehilangan nama baik, dan kehilangan harta yang bahkan belum sempat ia nikmati sepenuhnya. Di tengah kesulitan itu, orang-orang yang dulu mendekat mulai menjauh. Maya, direktur wanita yang dulu datang membawa janji manis, kini berpura-pura tak mengenal Nadia. Ia bahkan bergabung dalam kelompok internal yang mendesak perusahaan untuk mencopot Nadia dari jabatan simbolik pemilik utama. Dia sudah mencoreng nama perusahaan, kata Maya di salah satu rapat direksi. Tapi di sisi lain, masih ada yang berdiri untuk Nadia. Salah satunya adalah Pak Gino, satpam tua yang dulu bertugas menjaga rumah Pak Herman. Mbak Nadia orang baik, katanya pada wartawan. Saya saksi hidup. Dia datang ke rumah ini dengan hati, bukan nafsu. Saya yang bukain pintu pertama kali waktu dia masih takut injak lantai marmer. Di rumah sakit, Bu Salmah mendadak kambuh. Tekanan darahnya melonjak akibat stres. Nadia nyaris pingsan melihat ibunya masuk ruang ICU. Ia duduk di lantai lorong rumah sakit, menggenggam mukena dan mushaf kecil yang selalu dibawa ibunya. Ya Allah, kalau ini hukuman MU, aku terima. Tapi jangan biarkan ibuku menanggungnya juga. Tangisnya pecah, untuk pertama kalinya, di tempat umum. Tak peduli siapa melihat. Ia tak sanggup lagi berpura-pura kuat. Namun di saat paling gelap, satu kabar datang bagaikan cahaya samar dari kejauhan. Tim digital forensik dari pengacara menemukan kejanggalan dalam video rekayasa itu. Wajah yang menyerupai Nadia ternyata adalah hasil deepfake, teknologi manipulasi video berbasis AI. Mereka juga melacak alamat IP pengunggah pertama video tersebut. Hasilnya mengarah ke Kevin, cucu Herman sendiri. Kami hampir dapat cukup bukti untuk membalikan kasus ini, kata Raka dengan wajah serius. Tapi semuanya tergantung, Mbak. Kalau Mbak ingin menyerah, kita mundur. Tapi kalau Mbak ingin lawan, kita bawa ini sampai pengadilan. Nadia memejamkan mata. Ia menggenggam erat tas lusuh tempat ia dulu menyimpan roti-roti jualannya. Kalau dulu aku bisa bertahan tanpa uang, sekarang aku harus bertahan demi kebenaran. Ia membuka mata. Tatapannya tajam. Ia tak lagi gentar. Lanjutkan, Mas. Kita lawan. Aku akan bersihkan nama baikku. Bukan demi warisan, tapi demi harga diri. Hari itu, matahari bersinar cerah di langit Jakarta, seolah ingin menyaksikan peristiwa besar yang akan mengubah arah hidup seorang gadis bernama Nadia Salmah. Di halaman depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, puluhan wartawan dan masyarakat umum sudah berkumpul sejak pagi. Mereka ingin melihat secara langsung sidang pembuktian yang selama berminggu-minggu telah menjadi sorotan nasional. Sorotan kamera dan kerumunan pengunjung lebih terasa seperti acara selebriti dibanding proses hukum. Tapi bagi Nadia, ini adalah pertarungan hidup dan mati, bukan nyawa, tapi harga diri dan nama baik. Ia melangkah masuk ke ruang sidang dengan langkah mantap. Tak lagi mengenakan pakaian mahal seperti saat awal menjadi pewaris. Kali ini, ia mengenakan gamis sederhana berwarna krem lembut, jilbab polos, dan wajah tanpa polesan make-up. Bukan karena takut, tapi karena ia ingin diingat sebagai dirinya sendiri,
bukan sosok yang dibentuk oleh warisan. Raka berjalan di sampingnya, membawa setumpuk dokumen dan bukti digital. Di belakang, Pak Hamdan menggandeng seorang ahli digital forensik yang siap bersaksi. Sementara itu, di sisi lain ruang sidang, duduklah Kevin, cucu kandung Herman Santosa, dengan wajah datar dan penuh percaya diri. Di sampingnya, pengacara mahal berjas mengkilap duduk santai dengan tumpukan berkas gugatan. Sorot mata Kevin menatap Nadia dengan sinis, seolah berkata, "Selamat datang di duniamu yang sebenarnya, tukang roti." Sidang dimulai tepat pukul 9. Hakim utama, seorang pria tua dengan suara berat, membuka sidang dengan ketukan palu yang bergema di seluruh ruangan. Sidang perkara sengketa warisan antara keluarga almarhum Herman Santosa melawan Nadia Salmah resmi dibuka. Pengacara keluarga mengajukan gugatan bahwa Nadia telah memasukkan dokumen warisan, memanipulasi kondisi almarhum, dan tidak memiliki kapasitas hukum sebagai ahli waris. "Ini bukan soal siapa baik dan siapa tidak," ucap pengacara Kevin. "Ini soal hukum dan logika. Tidak masuk akal seorang gadis penjual roti tiba-tiba mendapat seluruh harta triliunan rupiah, kecuali ada penipuan di baliknya." Ruangan riuh rendah. Sebagian hadirin mengangguk setuju. Tapi Nadia tetap tenang. Ia tahu waktunya akan datang. Giliran pembelaan dari pihak Nadia dimulai. Pak Hamdan berdiri, suaranya tenang tapi tajam. "Yang mulia, kami tidak di sini untuk menjual kisah sedih. Kami membawa bukti ilmiah bahwa tuduhan terhadap klien kami adalah fitnah dan manipulasi yang disengaja." Ia mempersilakan saksi ahli dari laboratorium digital forensik. Pria muda bersetelan rapi itu menayangkan video rekaman yang sempat menjadi bahan utama gugatan. Di layar besar di ruang sidang, video itu kembali ditampilkan. Sosok Nadia dalam video terlihat berbicara dengan seorang notaris ilegal membahas perubahan surat warisan. Penonton mulai bergumam. Namun ahli digital itu mulai menjelaskan. Jika kita perbesar bagian wajah, terdapat ketidaksesuaian shadow mapping. Algoritma AI telah mendeteksi bahwa wajah yang tampil dalam video ini adalah hasil deepfake, yaitu manipulasi digital yang menggunakan wajah Mbak Nadia secara palsu. Ia menunjuk perbedaan bentuk tulang pipi saat sudut kamera berubah, dan gerakan bibir yang tak sinkron dengan suara. Kami juga melacak metadata video ini, dan menemukan bahwa video pertama kali diunggah menggunakan akun anonim bernama TheTrueHair88. Setelah ditelusuri, IP address-nya mengarah ke jaringan Wi-Fi pribadi milik Kevin Santosa. Seluruh ruangan sidang sontak gaduh. Kevin bangkit dari kursinya. "Itu tidak mungkin. Siapapun bisa pakai jaringan Wi-Fi saya. Ini jebakan." Hakim mengetukkan palu. "Tolong tenang. Sidang masih berlangsung." Tidak berhenti di situ, Raka kemudian maju memberikan kesaksian. Ia memutar cuplikan dari kamera tersembunyi di tas Pak Herman saat menyamar menjadi gelandangan. Di layar, terlihat jelas momen saat Nadia memberi roti terakhirnya dengan tangan gemetar. "Saya belum makan, tapi ini buat kakek dulu. Semoga berkah ya, kek." Lalu terdengar suara Pak Herman yang berdoa dengan tulus. "Ya Allah, jika anak ini tulus, jadikanlah ia jalan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka." Air mata Nadia mengalir. Beberapa penonton pun ikut terisak. Pak Hamdan melanjutkan, "Yang mulia, almarhum Herman Santosa secara sadar dan dalam kondisi sehat membuat surat wasiat berdasarkan prinsip hati dan akhlak. Bukan sekadar garis darah. Ini bukan pelanggaran hukum. Ini adalah hak penuh beliau sebagai pemilik sah kekayaan." Hakim mengetuk palu 3 kali.
Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan saksi, pengadilan menolak gugatan keluarga Santosa dan menyatakan bahwa warisan sah diberikan kepada Nadia Salmah sesuai kehendak almarhum. Ruangan meledak dalam tepuk tangan. Tapi Nadia hanya duduk diam. Air matanya jatuh satu persatu. Bukan karena menang, tapi karena beban panjang itu akhirnya luruh. Beberapa hari kemudian, media kembali dipenuhi berita. Gadis roti buktikan kebenaran di pengadilan. Cucu konglomerat terbukti fitnah, terancam pidana. Nadia Salmah, pewaris sah yang tidak gentar diuji. Tapi Nadia tidak mencari tepuk tangan. Setelah sidang selesai, ia kembali ke rumah, memeluk ibunya yang sudah membaik, lalu mengambil selembar kertas dan pena. Di kertas itu, ia menulis, "Saya tidak akan memakai harta ini untuk memuaskan diri. Saya akan membangun rumah singgah untuk anak jalanan, tempat pelatihan usaha kecil, dan beasiswa untuk anak miskin yang ingin sekolah. Warisan ini adalah titipan, bukan milik saya semata." Tangan Nadia gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena tekad yang tumbuh dari luka dan ujian. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa bebas. Setelah hari itu, hidup Nadia benar-benar berubah. Namun bukan karena harta, kekuasaan, atau popularitas. Tapi karena satu keputusan besar yang ia ambil dari lubuk hati terdalam, ia tidak akan menikmati warisan itu sendirian. Ia tahu, Tuhan tidak memberinya keajaiban demi menjadikan dirinya angkuh atau kaya raya semata. Tapi agar ia bisa menjadi saluran kebaikan bagi lebih banyak orang yang dulu pernah berada di posisi seperti dirinya, tak punya apa-apa kecuali harapan. Hari itu, di bawah langit cerah, Nadia berdiri di sebuah lahan kosong yang dulu tak terurus di pinggiran kota Jakarta. Kini, tanah seluas 1 hektar itu resmi miliknya. Tapi ia tak berniat membangun villa pribadi, resort mewah, atau apartemen tinggi. Ia ingin membangun sesuatu yang bisa hidup bahkan saat ia tiada nanti. Di sini akan berdiri rumah roti harapan, katanya kepada Raka dan para relawan yang berkumpul. "Tempat apa itu, Mbak?" tanya seorang pemuda yang dulu sempat menjadi pengamen jalanan. Nadia tersenyum lembut. "Tempat tinggal dan belajar gratis untuk anak-anak jalanan dan yatim piatu. Di sini, mereka bisa tidur tanpa takut, bisa makan tanpa kelaparan, dan bisa bermimpi tanpa dihina." Semua yang hadir terdiam, lalu secara spontan mulai bertepuk tangan. Bahkan beberapa dari mereka menitikkan air mata. Mereka tahu, Nadia bukan bicara dari naskah, tapi dari hati yang pernah lapar, pernah ditolak, dan pernah merasakan betapa sepotong roti bisa berarti dunia. Berita tentang pembangunan rumah roti harapan menyebar cepat di media sosial. Banyak yang awalnya mencibir Nadia, kini mulai luluh. Mereka melihat bahwa gadis ini tidak terpengaruh oleh kemewahan yang tiba-tiba datang. Ia tetap sederhana, tetap ramah, dan kini malah menggunakan kekayaannya untuk hal yang bahkan keluarga Herman sendiri tidak pernah lakukan. Sumbangan mulai berdatangan. Bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Beberapa selebritas bahkan menghubungi Nadia untuk ikut berdonasi. Ada yang ingin menyumbang uang, pakaian, hingga alat belajar dan perlengkapan dapur. Namun Nadia selalu punya satu prinsip, semua harus transparan. Ia menunjuk tim kecil berisi relawan jujur yang bertugas mengelola laporan keuangan secara terbuka. Semua transaksi dipublikasikan secara daring setiap minggu. "Saya nggak mau niat baik ini berubah jadi ladang keuntungan pribadi. Saya pernah miskin, dan saya tahu tidak ada yang lebih menyakitkan daripada ditipu atas nama kebaikan,
katanya dalam salah satu wawancara. Tak butuh waktu lama, Rumah Roti Harapan mulai berdiri. Gedung utama dibangun dengan gaya sederhana namun hangat, mirip rumah pondokan. Di sana ada aula belajar, ruang tidur anak-anak, perpustakaan mini, dan dapur umum yang wangi rotinya tercium hingga pagar depan. Nadia tak hanya duduk manis di belakang meja. Ia ikut mengajar anak-anak, memasak bersama relawan, bahkan membelikan sepatu bekas layak pakai untuk mereka yang belum punya. Di setiap kesibukannya, senyumnya tak pernah pudar. Kalau dulu aku cuma bisa jual roti, sekarang aku ingin ajari anak-anak ini bagaimana caranya membuat roti sendiri. Bukan hanya untuk dijual, tapi untuk diberi kepada yang lebih lapar dari mereka. Salah satu anak yang paling dekat dengan Nadia adalah Tio, bocah 10 tahun yang dulu sering mengamen di perempatan lampu merah. Tio kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan dan sempat tidur di kolong jembatan. Kini, Tio menjadi salah satu anak pertama yang tinggal di Rumah Roti Harapan. Ia cerdas, ceria, dan sangat menghormati Nadia. Suatu malam, Tio bertanya dengan polos, "Kak Nadia, kenapa kakak baik banget sama kita semua?" Nadia menatap mata kecil itu dengan haru. "Karena dulu, aku juga pernah seperti kamu, Tio. Aku tahu rasanya lapar. Rasanya dihina. Tapi aku juga tahu, satu roti bisa menyelamatkan hati yang sedang hampir putus asa." Tio tersenyum lebar. "Kalau aku besar nanti, aku mau jadi seperti Kak Nadia." Nadia tersenyum sambil membelai rambut Tio. Dalam hati ia berdoa, semoga akan ada 1000 Tio lainnya yang akan meneruskan langkah ini. Namun kebaikan yang tulus tak hanya menular ke anak-anak. Beberapa pegawai lama perusahaan milik Herman yang dulu sinis, kini mulai luluh. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Nadia menggunakan keuntungan perusahaan untuk membangun sekolah, klinik gratis, dan pelatihan kerja bagi ibu-ibu janda miskin. Maya, direktur yang dulu sempat ingin menjatuhkannya, datang diam-diam ke Rumah Roti Harapan. Ia melihat langsung anak-anak yang belajar membaca sambil tertawa, tanpa rasa takut. Ia menunduk, malu akan kesombongannya dulu. Tak lama kemudian, ia mengirim pesan pendek ke Nadia. "Maafkan aku. Jika masih ada tempat, izinkan aku membantu, walau hanya menjadi relawan biasa." Nadia membalas dengan kalimat singkat. "Tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik. Datanglah. Kita akan kerja bersama." Berita ini menyebar ke seluruh penjuru negeri. Kisah Nadia yang dulunya hanya dikenal sebagai penjual roti pewaris miliarder, kini berubah menjadi simbol harapan baru. Ia diundang ke banyak acara, tapi selalu menolak hadir jika bukan demi kemanusiaan. Suatu hari, ia berdiri di depan puluhan mahasiswa dalam sebuah seminar sosial. Ia berkata, "Kekayaan bukan dinilai dari angka di rekening, tapi dari berapa banyak orang yang merasa hidupnya berubah karena kita hadir. Jangan tunggu kaya dulu untuk berbuat baik. Kadang, yang dibutuhkan dunia hanya sepotong roti, diberikan dengan hati." Tepuk tangan membahana. Tapi Nadia tidak membusungkan dada. Ia hanya tersenyum dan menatap langit. Di dalam hatinya, ia tahu, semua ini berawal dari satu kebaikan kecil yang tak disengaja. Dulu ia memberi roti. Kini, ia memberi kehidupan. Sore itu langit mendung, angin berhembus pelan menyapu halaman Rumah Roti Harapan. Nadia duduk di bangku taman kecil dekat pohon ketapang yang baru ditanam anak-anak panti seminggu lalu. Di tangannya ada secangkir teh hangat, tapi matanya kosong, menatap jauh ke jalanan depan gerbang. Entah mengapa, hatinya hari itu terasa gelisah.
seperti ada sesuatu yang belum selesai. Beberapa menit kemudian, suara Raka memecah lamunannya. "Mbak Nadia, ada seseorang yang ingin bertemu." Nadia menoleh. Wajah Raka tampak canggung, ragu. "Siapa?" Raka menunduk sejenak, lalu menjawab pelan, "Bu Yana, tetangga lama Mbak Nadia dulu. Yang pernah mengusir Mbak dari gang saat Mbak jualan roti." Jantung Nadia berdegu pelan, seperti pukulan lembut yang datang dari masa lalu. Nama itu, Yana, bukan nama yang asing. Dulu, dialah orang yang paling sering mencibir, menghina, bahkan menuduh ibunya memakai ilmu hitam agar roti mereka laku. Beberapa kali Nadia harus berjualan lebih jauh karena ibu Yana menyebarkan kabar buruk yang membuat warga lain takut membeli. Bahkan pernah suatu malam, Bu Yana melemparkan sisa roti ke depan rumah mereka sambil berkata, "Ini roti untuk tikus, bukan manusia." Dan kini, dia datang? Nadia menatap Raka, ajak dia masuk ke ruang tamu. Beberapa menit kemudian, seorang wanita paruh baya masuk dengan langkah pelan. Tubuhnya tak sekekar dulu. Pakaian lusuh, rambut beruban, dan matanya sembab. Di tangannya tergenggam plastik kresek berisi 2 potong pisang rebus. Melihat Nadia, ia langsung menunduk. Mulutnya bergetar, seperti ingin bicara tapi tak tahu harus mulai dari mana. Nadia mempersilakan duduk. Hening menyelimuti ruangan. Saya nggak pantas kesini, Nat, ucap Bu Yana akhirnya. Tapi saya nggak punya siapa-siapa lagi. Anak-anak saya pergi, suami saya meninggal. Rumah saya kebakar, saya tinggal di pos ronda sekarang. Suara itu gemetar, bukan karena dingin, tapi karena malu. Aku dengar kabar itu dari warga, jawab Nadia lembut. Maaf aku belum sempat datang waktu itu. Bu Yana terisak. Kenapa kamu minta maaf? Justru aku yang jahat dulu sama kamu. Aku yang hina kamu dan ibumu. Aku yang lempar roti itu. Tapi sekarang, aku datang, minta tolong, minta maaf. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Nadia menatap wanita itu dalam diam. Hatinya remuk. Bukan karena dendam, tapi karena rasa iba. Dalam pandangannya, Bu Yana bukan lagi seorang penghina, tapi seorang ibu yang kehilangan segalanya dan kini datang dengan luka yang tak bisa disembunyikan. Nadia bangkit perlahan, lalu mengambil sebuah handuk kecil. Ia mendekat dan menyeka air mata Bu Yana dengan lembut. Bu, saya nggak pernah simpan dendam. Yang saya simpan cuma kenangan. Dan saya tahu, setiap orang bisa berubah. Bu Yana menggenggam tangan Nadia erat. Kamu benar-benar malaikat. Nadia tersenyum lirih. Saya bukan malaikat, Bu. Saya hanya gadis yang pernah lapar, dan tahu rasanya disakiti. Dan saya tak ingin jadi penyebab orang lain merasa seperti itu. Hari itu, Nadia menyediakan kamar kecil di sisi bangunan untuk Bu Yana. Bukan kamar terbaik, tapi cukup untuk membuat tubuh tua itu bisa beristirahat tenang. Ia bahkan mengajak Bu Yana ikut membantu di dapur bersama ibu-ibu relawan lainnya. Awalnya Bu Yana menolak karena malu. Tapi setelah diajak berbincang oleh Bu Salmah, Ibu Nadia, ia akhirnya luluh. Ibu Nadia bahkan berkata sambil tersenyum, luka hati hanya bisa sembuh kalau kita mulai memeluk luka itu. Hari demi hari, Bu Yana berubah. Ia jadi relawan paling rajin. Setiap pagi bangun paling awal, menyiapkan air hangat untuk anak-anak, mencuci perlengkapan dapur, bahkan mendongeng sebelum tidur. Anak-anak memanggilnya Nenek Yana,
dan perlahan luka masa lalu pun terobati dengan kasih sayang. Namun masa lalu belum selesai menyapa. Suatu malam, Nadia mendapat pesan dari seseorang tak dikenal. "Nadia, ini Fikri, aku ingin bertemu. Hanya sebentar. Kalau kamu masih benci aku bisa pergi setelah itu. Tapi tolong beri aku kesempatan." Nama itu membuat Nadia tercekat. Fikri, pria yang dulu pernah ia cintai diam-diam saat SMA, yang dulu pernah menjanjikan masa depan bersama. Tapi ketika Nadia jatuh miskin dan ibunya sakit-sakitan, Fikri justru meninggalkan tanpa kabar. Lebih menyakitkan lagi, ia pernah mendengar kabar bahwa Fikri menikah dengan wanita kaya dan berkata kepada teman-temannya, untuk apa menikahi gadis miskin yang masa depannya suram? Dan sekarang, ia ingin bertemu? Esoknya, Nadia berdiri di sebuah kedai kopi kecil dekat terminal. Fikri datang mengenakan kemeja lusuh. Matanya sayu. Rambutnya tak serapi dulu. Senyumnya lelah. Aku tahu aku pengecut dulu. Aku kabur saat kamu jatuh. Aku hina kamu saat kamu terpuruk. Aku kira harta lebih penting dari ketulusan. Tapi ternyata hidupku sekarang kosong. Nadia hanya diam. Aku cerai. Aku bangkrut. Bisnisku hancur. Dan saat aku lihat kamu di televisi, aku merasa malu. Kamu tetap jadi dirimu. Tulus. Kuat. Dan maaf. Fikri menunduk, nyaris menangis. Tapi Nadia tak merasa ingin membalas. Tak ingin membalas dengan kemarahan, juga bukan dengan sindiran. Ia hanya berkata pelan, "Aku tidak membenci kamu, Fik. Aku justru berterima kasih. Karena dengan kehilangan kamu, aku belajar mencintai diriku sendiri." Fikri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi Nadia tak memberinya harapan kosong. "Kita sudah selesai. Tapi aku doakan kamu menemukan hidup yang baru." Fikri mengangguk. Ia tak berkata apa-apa lagi. Lalu pergi dengan langkah pelan. Dan saat itu, Nadia tersenyum, bukan karena puas, tapi karena luka itu akhirnya sembuh. Malam itu, Nadia duduk di mushola kecil Rumah Roti Harapan. Ia memandangi wajah ibunya yang tertidur pulas, lalu menunduk dalam sujud panjang. "Ya Allah, aku tidak minta kaya, tidak minta terkenal. Aku hanya ingin damai. Dan hari ini, aku merasakannya." Di luar, angin berhembus lembut. Daun-daun berguguran, seperti luka-luka lama yang akhirnya jatuh perlahan dan hilang bersama waktu. Mentari pagi menyembul malu-malu dari balik awan. Cahaya keemasan menari di dinding-dinding Rumah Roti Harapan, menyapa tawa anak-anak yang sudah berbaris di halaman, siap belajar. Suara burung bernyanyi mengiringi suasana damai pagi itu. Di tengah semua itu, Nadia Salmah berdiri di tepi taman kecil, mengenakan gamis sederhana berwarna hijau daun. Senyumnya hangat seperti biasa, tapi dalam matanya ada keteguhan yang tak bisa disembunyikan. Keteguhan seorang perempuan yang telah melewati badai dan kini siap menapaki jalan yang baru. 1 tahun telah berlalu sejak ia pertama kali menerima warisan dari almarhum Herman Santosa. Tahun yang penuh dengan cobaan, fitnah, luka, dan pembuktian. Namun juga tahun yang penuh keajaiban, keajaiban hati yang memilih memberi daripada menikmati sendiri. Dalam waktu itu, Nadia berhasil membangun 3 cabang Rumah Roti Harapan di 3 kota berbeda, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Beasiswa penuh untuk 120 anak dari keluarga miskin.
pelatihan usaha roti rumahan untuk para janda dan ibu tunggal, klinik kecil gratis untuk lansia dan balita. Semua itu bukan dibangun dari gengsi atau pencitraan, tapi dari rasa syukur dan kesadaran bahwa kekayaan sejati adalah saat kita mampu membuat orang lain tersenyum lega. Pada suatu malam, Nadia duduk bersama ibunya di beranda rumah kecil yang masih ia tempati, meski ia bisa tinggal di mansion mewah warisan Pak Herman. Rumah itu bukan rumah sederhana biasa, melainkan rumah yang penuh kenangan. "Kenapa kamu nggak pindah ke rumah besar itu, Nak?" tanya Bu Salmah sambil menyulam kain kecil. Nadia tersenyum. "Karena rumah ini yang mengajariku apa itu kuat, sabar, dan ikhlas. Kalau aku pindah ke rumah mewah, mungkin aku akan lupa rasa dingin malam waktu kita tidur pakai tikar." Ibunya tertawa kecil. "Kamu memang anak luar biasa." Nadia menggenggam tangan ibunya, penuh kasih. "Kalau bukan karena ibu, aku nggak akan sampai di titik ini. Ibu yang ngajarin aku memberi bahkan saat kita nggak punya apa-apa." Pada pertengahan tahun, Nadia mendapat undangan dari sebuah forum internasional kemanusiaan di Jenewa, Swiss. Mereka ingin memberikan penghargaan atas kiprah sosialnya di Indonesia. Bahkan namanya masuk dalam daftar 100 perempuan paling inspiratif Asia versi sebuah majalah ternama. Namun, Nadia menolak hadir. Ia hanya menulis sepucuk surat sebagai balasan. "Saya bersyukur atas perhatian yang diberikan. Tapi izinkan saya tetap berada di sini, bersama anak-anak yang masih butuh pangkuan dan pelukan. Saya percaya, dunia tidak butuh banyak sorotan, tapi butuh lebih banyak pelukan hangat. Salam cinta dari Jakarta." Surat itu viral. Banyak yang memujinya, tapi Nadia tetap rendah hati. Satu hari, Raka, yang selama ini menjadi tangan kanannya, datang membawa kabar. Lahan di Makassar sudah selesai diurus. Kita bisa mulai pembangunan rumah roti harapan cabang keempat. Nadia tersenyum, tapi kali ini senyumnya berbeda. Ada getar halus di sana. "Mas Raka," ucapnya pelan, "aku ingin kamu yang kelola cabang itu." Raka terdiam. "Bak sendiri gimana?" "Aku ingin ambil waktu untuk diri sendiri. Bukan untuk liburan, tapi untuk menata hati. Mungkin pergi ke pelosok, tinggal bersama masyarakat desa, melihat dunia dari sisi yang lebih sunyi." Raka tampak terkejut, tapi ia tahu ini bukan pelarian. Ini adalah fase baru yang telah lama Nadia pikirkan. "Kamu nggak lelah dibantu semua ini sendiri?" tanya Raka lembut. Nadia menatap langit sore yang mulai merona. "Justru karena aku lelah, aku ingin mengingat lagi mengapa aku memulai semua ini. Aku ingin kembali ke akar, ke rasa syukur, ke kesederhanaan yang menumbuhkan cinta." Beberapa minggu kemudian, Nadia mengadakan pertemuan terakhir sebelum pergi. Anak-anak berkumpul, ibu-ibu relawan menangis, bahkan beberapa warga sekitar datang untuk sekadar memeluk dan berterima kasih. Di panggung kecil depan rumah, Nadia berdiri dan menyampaikan pesan penutup. "Jika kalian ingin menjadi seperti saya, jangan tunggu kaya dulu. Mulailah dari kebaikan kecil. Dari memberi sepotong roti, dari memeluk orang yang sedih, dari mendoakan yang tak mampu. Karena dunia ini tak berubah oleh orang kuat, tapi oleh orang baik. Dan kalau suatu saat kalian merasa sendirian, ingatlah bahwa cinta yang kalian tanam akan tumbuh di hati orang lain. Dan itu akan kembali kepada kalian dalam bentuk yang paling tak disangka." Tepuk tangan membahana, tapi Nadia hanya menunduk, tersenyum haru. Ia tidak mengucapkan selamat tinggal. Ia hanya berkata,
Sampai jumpa di kebaikan berikutnya. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang Nadia datang dari sebuah desa kecil di Kalimantan. Ia tinggal di rumah panggung bersama penduduk, mengajar anak-anak membaca, membantu ibu-ibu membuat kue untuk dijual, dan mendampingi petani lokal menata hasil panen. Ia tak lagi dikenal sebagai pewaris Herman Santosa. Kini ia dikenal sebagai Bu Guru Nadia, atau oleh anak-anak kecil, Kak Roti. Hari berganti bulan. Bulan berganti tahun. Hidup Nadia tak berhenti pada warisan, tak berhenti pada pujian. Ia terus bergerak, membawa cahaya ke tempat yang gelap, menyalakan lilin di tempat yang dingin, dan menyiram benih harapan di tanah yang gersang. Sampai akhirnya, banyak orang menyadari kisah hidup Nadia bukan tentang gadis miskin yang tiba-tiba kaya, melainkan kisah tentang seseorang yang memilih untuk tetap manusia, bahkan setelah dunia memberinya segalanya. Tamat.